siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, ramai dibicarakan soal ganja yang tengah diupayakan menjadi obat. Meskipun di sisi lain, penyalahgunaan ganja, ancaman hukumannya teramat berat. Saudara, benarkah ganja bisa dimanfaatkan menjadi obat yang berkhasiat? Atau justru sebaliknya, ia malah merusak? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mencoba mengupasnya. Saya sudah bersama dengan ayah dari Pika, Pak Sunarta. Ya. Sedang apa sekarang? Masih cek darah ya. Oh, sedang diambil darah. Boleh saya lihat ya, Pak ya? Pikanya ada kesini ya Ibu ya? Oke, bagaimana enaknya Mbaknya mah? Saja, saya ngikut. Ibu pegangin saya. Pika hebat, Terima kasih. Tapi udah komplain ini tangannya. Ya, ini sudah berapa titik tadi, Suster? 3 ya? Ya, Masih terus dilakukan upaya, bahkan untuk mengambil darah pun memang sulit sekali, saudara. Ini tadi sudah 3 titik, tapi masih juga gagal. Saya kan udah memberikan Pika obat kejang itu kan 7 tahun. Iya. Dengan 3 macam obat kejang dengan berbagai macam efek samping gitu. Jadi bukan yang saya terus Pika sakit ujuk-ujuk minta dong ganja medis, bukan gitu. Oke. Jadi Saya justru mau bertanya itu, apakah harus ganja? Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, tolong angkat kekhawatiran saya. Setiap hari terbayang akan satu persatu teman anak saya tiada. Setiap anak saya tidur, selalu saya lihat dadanya. Masih naik turunkah? Saudara, saya ingin bercerita sedikit dari mana kemudian isu ini menguat. Ini bermula saat Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day pekan lalu. Ada seorang ibu, saudara, yang meminta pengobatan anaknya menggunakan ganja. Karena sang anak yang kini berusia 14 tahun bernama Pika telah 7 tahun menderita cerebral palsy atau lumpuh otak. Sehingga ia menderita kelumpuhan motorik atau tidak bisa bergerak di sekujur tubuhnya. Sang ibu yang bernama Santi Warastuti kemudian mendatangi Car Free Day, Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta, dan membentangkan spanduk yang meminta untuk melegalkan ganja medis. Ia kini memperjuangkan pengobatan anaknya dengan CBD atau cannabidiol oil alias minyak ekstrak ganja yang sulit didapat di Indonesia atau terlampau mahal karena langka. Sementara peredarannya juga diproses hukum karena ganja merupakan narkotika golongan 1 atau golongan yang paling berbahaya, yang paling tinggi, dengan ancaman hukuman yang juga paling maksimal. Kita ingat, saudara, kasus ganja ini bukan yang pertama. Pernah ada pada tahun 2017 lalu, seorang laki yang dipenjara karena memberikan pengobatan ekstrak ganja kepada sang istri yang akhirnya meninggal. Ia bernama Fidelis Ari. Fidelis ditahan dan tepat pada 32 hari ia ditahan, sang istri kemudian berpulang.
dikatakannya pada saat itu istrinya meninggal karena tidak lagi mendapatkan pengobatan yang terkait dengan ekstrak ganja. Pada saat itu istrinya menderita kanker sumsum tulang belakang. Saudara, tentu menjadi pertanyaan, apa saja sih yang terkandung dalam ganja? Saya mencoba mencari sumber-sumber informasi yang tepat dan kredibel. Saya akan mulai dari sisi positif dari ekstrak tanaman ganja. Ada 4 saudara setidaknya yang saya temukan. Ia mengandung anti radang yang disebutkan dengan zat steroid. Lalu kemudian anti nyeri atau analgesik. Kemudian juga ada anti kejang yang bisa digunakan pada penderita epilepsi. Dan ekstrak ganja mengandung antioksidan tinggi yang bisa menghambat sel kanker. Meski demikian saudara, ada juga bagian negatif dari ganja. Di antaranya adalah yang pertama, ganja memunculkan zat psikoaktif yang bisa menyebabkan gangguan mental berupa halusinasi atau menyebabkan senang hingga cemas berlebihan. Yang kedua, ekstrak ganja juga bisa menyebabkan candu alias ketagihan. Lalu ganja juga bisa merusak paru-paru. Dan terakhir, ganja jika disalahgunakan akan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Dan saudara, dari sini saya ingin melihat secara langsung ke ibu yang bernama Santi Warastuti yang memiliki anak yang sakit cerebral palsy atau menderita kelumpuhan otak. Kenapa ia harus memperjuangkan ganja medis? Tidak adakah obat jenis lain? Apa yang kemudian terjadi? Saya akan menuju ke sebuah rumah di Jakarta Selatan dan saya akan mewawancarainya. Saya akan mengulasnya, saya akan mengupasnya. Eksklusif saudara di Aiman. Dan saudara, saya sudah bersama dengan ayah dari Pika, Pak Sunarta, dengan Aiman, Pak, Kompas TV Jakarta. Saya mendengar nih, listriknya bunyi, sudah mau habis, mudah-mudahan nanti bisa segera diisi. Pak, saya mohon maaf, saya sekali lagi turut prihatin atas apa yang terjadi. Boleh saya lihat ananda Bapak? Boleh sih. Sedang apa sekarang? Masih cek darah. Ya. Oh, sedang diambil darah. Boleh saya lihat ya Pak ya? Diantarkan. Saya akan masuk ke dalam saudara untuk melihat. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ada batok biasanya tak tepuk-tepuk gitu. Oh, ada slime-nya ya? Iya, slime-nya itu loh. Mas. Oke. Kalau anak-anak seperti ini geraknya kurang ya. Jadi kalau ada slime ini nggak bisa langsung keluar sendiri? Jadi harus saya rangsang untuk batuk. Jadi saudara sedang dilakukan proses pengambilan darah, nanti saya akan melihat juga. Sedang dilakukan oleh suster. Coba dan visioner, Pak. atas perintah dari dokter ya suster ya? Iya. Iya, iya. Jadi kayak bayi lagi 14 tahun ya? Iya. Berat loh itu Mas. Iya, iya, iya. 7 tahun awal sehat. Iya. Dari lahir 3,4 kilo dia Mas. 3,4 kilo itu termasuk besar itu. Dan 7 tahun awal kehidupan itu nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada, dia udah sekolah TK. Terus tiba-tiba kenapa bisa tiba-tiba ternyata di... Secara blok tiba-tiba Iya. enggak ya. Jadi pas Berangsur. Iya, sekolah tuh dia sering muntah, pingsan gitu. Kemudian saya ditelepon gurunya suruh bawa pulang gitu kan. Jadi kita jemput, kita bawa pulang, istirahat sebentar, seger lagi. Jadi kan itu kan seperti paling kecapean, Iya, masuk iya, angin. iya, iya. Nah terus muncul kejang. Jadi Pika yang muncul pertama kali memang kejang yang kelihatan, kejang tanpa demam. Oke. Jadi waktu itu diagnosa awal epilepsi. Silakan. Maaf ya Pak ya. Iya, silakan. Ini saudara suasana yang mungkin sehari-hari mungkin terjadi ya, karena ada saja kemudian yang harus dilakukan pengobatan terhadapnya. Kemudian sejak saat itu kita juga minum obat anti kejang. Tapi Pika. kejang tetap terjadi berulang. Jadi yang menyebabkan kondisi menurun itu kejangnya. Jadi sudah langsung saya lakukan terapi waktu itu Mas. Iya, iya. Pas awal sakit itu udah lakukan fisioterapi, tapi kejang masih ada terus. Jadi kejang itu kan memperburuk kondisi anak ya. Iya, iya, iya. Ibu pegangin saya. Pintar, anak saya. Pinter Pika. Iya. Pika hebat, nggak nangis ya, hebat. Tapi nggak komplain ini tangannya. Iya, ini sudah berapa titik tadi, suster? 3 ya? 3. Ini kayaknya. Yang kiri 2 kan? Yang kiri 2, sekarang yang kanan ya. Karena memang agak sulit untuk mencari pembuluh darahnya, saudara. Iya. Yang kanan. Iya. Sayang nak sebentar ya nak ya. Ya, saya melihat memang
Agak susah ya darahnya ya. Pembuluhnya kecil. Pembuluhnya kecil, sudah masuk darahnya, tapi nggak mau. Ah, sudah. Alhamdulillah. Belum, Pak. Masih kurang. Oke. Mau minum dulu, ada? Boleh? Sudah dapat, suster? Masih kurang tapi Masih kurang. perlu 3 tabung. Perlu 3 tabung, baru 1. Satu aja belum. Satu aja belum. Iya, Baru sudah saya simpen. Masih simpen sama mbaknya. Ya, ya. Baru sepertiganya mungkin ya. Oh, maaf. Anda pressure dulu ya sayang Iya. ya. Masih terus dilakukan upaya, bahkan untuk mengambil darah pun memang sulit sekali, saudara. Ini tadi sudah 3 titik, tapi masih juga gagal untuk mengambil sampel darah atau contoh darah untuk kemudian digunakan untuk observasi, dilihat hormon dan lain sebagainya. Adik minum dulu aja ya, Bu ya. Minum darah. Hormon untuk apa, suster? Paket hormon wellness-nya. Oh, jadi mungkin progresnya, perkembangannya. Iya. Oke. Hormon. Baik. Sang ayah sudah membantu, Saya saudara. dulu ya, Ini sekarang tangan. dilanjutkan Di kaki pengambilan juga darah pernah karena itu. di Pernah di infus bagian juga di kaki pernah. tangan 3 titik tidak berhasil, dan sekarang beralih ke pengambilan darah di bagian kaki. Jadi bukan karena saya ujuk-ujuk langsung minta ganja medis, itu bukan, Mas Aiman. Iya. Saya kan udah memberikan Pika obat kejang itu kan 7 tahun. Iya. Dengan 3 macam obat kejang dengan berbagai macam efek samping gitu. Jadi bukan yang saya terus Pika sakit ujuk-ujuk minta dong ganja medis, bukan gitu. Oke. Jadi Saya justru mau bertanya itu, apakah harus ganja? karena saya sudah melihat secara langsung perkembangan anak yang memakai terapi ganja medis. Beliau melakukan terapi itu di Australia. Ini siapa? Teman, kenalan atau Anak dari Ibu Dwi Pertiwi, salah satu juga pemohon. Oke. Pemohon di MK ya, Iya. Mahkamah Konstitusi. Tapi- Anda juga ikut pemohon juga? Iya, tapi Musa meninggal sudah. Iya. Belum ada. Waktu itu tempat baik, tapi akhirnya meninggal. Iya, Kenapa? karena terapi ganja medisnya di Australia. Iya. Baik, bagus. Setelah itu kan kembali ke Indonesia. Nggak dapat terapi Ya ganja. nggak bisa lagi. Terapi ganja itu dengan menggunakan CBD ya, CBD cannabidiol. oil ya. Tapi kalau saya lihat misalnya di situs-situs online, Nggih, banyak yang jual. betul. Saya nggak berani beli. Karena Pertama takut ditangkap lah pertama. itu membeli CBD itu ilegal. Saya belum tahu secara pasti kalau Oke. nanti legal apa enggaknya, tapi Takut atau misalnya dijebak dan lain sebagainya. betul. Iya, Nanti iya. kalau saya resikonya di penjara, ini anak saya gimana? Iya, iya. Saya nggak mau bernasib seperti Pak Fidelis itu. Iya, Fidelis itu istrinya meninggal tepat di hari ke-32 penahanan dirinya. Meskipun akhirnya setelah divonis bersalah, lalu kemudian ditangguhkan penahanannya. Dan itu pun Pak Fidelis itu memberikan ganja sebagai obat kepada istrinya tanpa resep itu malah. Kalau ibu dari dokter yang ada di Australia, teman ibu itu, Iya, beliau ke Australia. dan pada waktu itu sembuh, berkurang. Kondisinya Lumpuh secara otak juga? fisik, iya, kondisi fisiknya lebih parah. Tetapi perkembangannya itu sangat signifikan. Oke. Jadi kejangnya banyak berkurang. Ibu sebelumnya sempat kerja juga, Sempat kerja dulu pas zaman di Bali. kerja di apa dulu? Saya Di bidang ikut garment, fashion. apa? Oh, fashion. Di Bapak kan- kerja juga sama juga di Bukan, Bapak di airbrush, menggambar. seniman. Iya. Dan semuanya akhirnya sekarang harus ditinggalkan semua. Pertama saya yang meninggalkan. Saya resign dulu. Saya handle Pika, kemudian saya 2015 pulang ke Jogja, beliau masih di Bali karena kan salah Iya, satu harus tetap bikin dapur ngebul kan, Mas. Iya, iya. 2020 awal pulang ke Jogja dan COVID kemudian terjadi. Saya sudah hitung sudah dari tadi ya, 45 menit Hanya hanya untuk untuk ambil proses ambil darah. Belum juga Belum sukses. cukup. Udah. Tapi saya melihat ibu selalu dengan senyum meskipun saya tahu hati ibu pasti berat. Iya, berat banget. Berat banget Mas kan karena saya kan yang paling bersalah. Dulu Pika sehat kemudian sakit itu kan salah satu penyebabnya menurut saya adalah saya yang nggak bisa menjaga Pika begitu. Jadi
Itulah yang paling... Bukan salah ibu, bukan salah ibu. Semua sudah diputuskan Tuhan ya Bu. Iya sih, tapi untuk memaafkan diri sendiri itu juga bukan hal yang mudah bagi saya. Menguatkan diri sendiri itu yang paling... Kenapa ibu pikir salah ibu? Karena tugas saya menjaga Pika, kan ibu kan menjaga Pika, menjaga anaknya, dan saya merasa gagal waktu itu menjaga anak saya. Kemudian menjadi seperti ini kan, secara tidak langsung itu salah saya. Saya sempat juga marah sama Tuhan. Saya salah apa? Saya udah bikin dosa apa kok saya dikasih seperti ini gitu, kayak saya merasa dihukum gitu sama Tuhan. Tapi ya seiring berjalannya waktu saya mencoba menata hati, menata diri saya. Kalau saya nggak sehat, siapa yang handle Pika? Kalau saya nggak kuat, siapa yang berjuang untuk Pika? Jadi ya... Dan Tuhan pasti tahu siapa yang kuat, siapa yang enggak. Dan ibu adalah hamba yang terpilih untuk merawat Pika. Iya. Ibu terpikir untuk ikut Car Free Day pada waktu itu, hari bebas kendaraan bermotor. Ibu nekat aja itu atau bagaimana? Sudah pernah direncanakan sebelumnya? Jadi karena kita kan mengajukan permohonan ke MK itu kan 2 tahun, Mas. Iya. Dari November 2020 sampai sekarang kan belum ada keputusan kan. Betul. Karena MK di Jakarta, jadi mau nggak mau kan saya harus ke sini gitu loh, untuk mengingatkan, memohon kepastian, jadi jangan digantung gitu loh Masnya. Ini iya apa enggak, boleh apa enggak. Saya mau datang ke Car Free Day, saya mau hadir di sana, bawa spanduk. Itu kepikiran seperti apa Bu? Kok bisa seperti itu? Iya, karena ini aja sih saya dorongan. Banyak teman-teman Pika itu meninggal, Mas. Ada berapa yang Ibu tahu? Meninggal mendadak, tanpa sakit, tanpa ngedrop itu ada 3 orangan. Cerebral palsy semua? Iya, saya tuh juga udah mencoba pijat, biar nggak apa. Pijat, ruqyah lah, orang ke sana suruh ke sana, orang ke sini kursus sini, ditipu Semuanya orang juga dia. pernah. Maksudnya Yang mana? ditipu orang seperti apa? Mungkin bisa cerita? Ada terapi, dibilang terapi, Doa, dengan doa, Oke. dengan madu-madu, dengan bayaran yang mahal. Berapa? Sekali datang doa tok tuh 250 Mas. Ribu. Oke. Madu kecil-kecil gini, ada yang 150, 200, jadi beberapa madu. 250 belum sama madunya itu? Belum, dan itu pinter orangnya. Ini dilepas. Jadi misalnya saya mau nyari ini di luar, saya kan nggak tahu itu yang mereknya apa, namanya apa. Jadi harus balik lagi ke sana? Iya. Udah habis berapa itu waktu itu? 10. 10 juta? sama bapak yang Pak taruh di... Popok dulu. ini pupuk sendiri dia. Pas ditidurin aja Pak. Ditidurin. Sebentar aja. Memang menurut dokter ya sudah tidak ada hanya obat untuk meringankan gejalanya, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kalau cerebral palsy secara medis tidak bisa sembuh 100%. Paling enggak dia kan bebas kejang gitu loh Mas. Oke. Jadi kan tubuhnya nyaman, tidak ngedrop. Dan menurut Ibu Dewi tadi yang berdasarkan pengalaman empiriknya dia, Iya, pengalaman yang betul. dilakukan, itu bisa dicapai lewat ekstrak ganja. Iya. Itu oleh dokter. Iya, di sana berdasarkan pengawasan dokter. Pengawasan dokter. Jadi yang Ibu inginkan bukan ganja bebas di sana ditanam, Bukan. tapi ekstraknya untuk kemudian dimanfaatkan untuk pengobatan. Iya, seperti obatnya Pika yang botol itu kan harus pakai resep dokter Iya, gitu kan. iya. Jadi saya maunya seperti itu, jadi ada regulasinya, Iya, ada pengawasannya. Bukan sebebas-bebasnya. Bukan. Sudah pernah coba minta ke dokter bahwa terapi ganja ini, tapi dokter tidak bisa memberikan. Saya belum pernah minta karena percuma saya minta sesuatu yang nggak ada di sini begitu. Perlu hati-hati karena ganja ini kan barang yang di negara kita terlarang ya untuk digunakan. Tolong, anak saya butuh ganja medis. Pesan mencolok ini disampaikan seorang ibu di tengah suasana ramai Hari Bebas Kendaraan akhir Juni lalu. Mengajak serta putrinya yang berada di kereta dorong, aksi ini menarik perhatian, tak terkecuali musisi Andin. Andin mengunggah aksi sang ibu ke laman media sosialnya dan menjadi populer. Berkembang perbincangan hingga perdebatan di masyarakat soal kontroversi ganja untuk pengobatan.
Ternyata, di balik itu semua, Santi Warastuti, sang ibu, tengah menggugat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Bukan tanpa alasan. Santi membutuhkan ganja medis demi pengobatan putrinya yang menderita cerebral palsy, yakni penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Tahun demi tahun saya mulai berkenalan dengan Ibu Dwi Pertiwi, ibunya almarhum Musa. Beliau melakukan terapi ganja medis di Australia dan perkembangannya sangat signifikan. Nah, itu yang membuat saya ingin juga memberikan yang terbaik buat anak saya seperti yang Ibu Dwi berikan dan bisa diberikan di Indonesia secara legal gitu. Perjuangan Santi sudah pasti penuh liku. Di Indonesia, ganja termasuk narkotika golongan 1, salah satu yang paling berbahaya dan candunya sangat tinggi. Maka ancaman hukuman bagi penyalahgunanya sungguhlah berat, penjara tahunan bahkan hingga seumur hidup menanti. Perlu dipertimbangkan lagi lah, ya. Jadi perlu hati-hati karena ganja ini kan barang yang di negara kita maupun di negara mana itu kan termasuk barang terlarang nih untuk digunakan sebagai komoditas. Mohon kaji baik-baik dan hati-hati. Ganja bagai pisau bermata dua. Di satu sisi dianggap memiliki kandungan positif seperti anti radang, juga ada kandungan analgesik yang dapat meredakan nyeri. Ditambah lagi pada penderita epilepsi, ganja membantu mengurangi frekuensi kejang. Pada pengobatan penderita kanker, ganja diklaim memiliki antioksidan tinggi yang bisa menghambat sel kanker. Namun apabila disalahgunakan, ganja dapat menyebabkan halusinasi, mengubah suasana hati menjadi senang hingga cemas berlebih. Dan tidak hanya itu, ganja juga bisa menyebabkan ketagihan, merusak paru-paru hingga menurunkan sistem kekebalan tubuh. Atas polemik ini, Aiman mencari jawaban. Kita akan melihat, saudara, spanduk yang digunakan ibu pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Oh, yang ini, Bu? Iya. Ini yang ibu bawa? Iya, Ibu bapaknya yang bikin. Oh, bapaknya yang bikin ya. Oke. Tolong anakku butuh ganja medis. Dan ini surat apa ini, Bu? Ini surat yang saya tulis sendiri, saya tujukan kepada para hakim yang MK yang mulia untuk mengetuk pintu hati mereka. Saya bacakan ya, Bu ya? Boleh. Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, tolong angkat kekhawatiran saya. Setiap hari terbayang akan satu persatu teman anak saya tiada. Setiap anak saya tidur, selalu saya lihat dadanya. Masih naik turunkah? Masih bernapaskah? Belum lagi ketika kejangnya muncul, pikiran saya berhenti bekerja. Akal saya entah kemana. Dan saya harus berusaha sekuat tenaga menjaga kewarasan saya. Air mata sudah tercurah, doa sudah dipanjatkan. Kami ikhtiar lain juga saya usahakan. Jangan gantung saya. 2 tahun berlalu dan permohonan saya untuk ganja medis anak saya belum ada kepastian. Beri saya kepastian, beri kami kepastian. Saya dan Pika. 26 Juni 2022. Kebetulan kemarin 26 Juni itu juga ulang tahun pernikahan kami, jadi ini kayak seperti kado buat Pika. Ini loh bapak ibumu udah berjuang buat kamu gitu. Jadi saya pun mempersiapkan jawaban saya juga untuk Tuhan. Karena nantinya pun saya pas di sana saya juga ditanya kan, Santi, kamu udah lakuin apa buat anakmu? Ini loh, udah punya jawaban buat Tuhan begitu. Dan ibu yakin betul karena memang ada pengalaman yang sudah dibagikan oleh rekan ibu, Iya. Ibu Dewi tadi ya. Jadi sekecil harapan apapun itu coba saya raih. Oke. Dan saudara, sejenak kita saksikan dulu pernyataan dari Ibu Dwi yang anaknya mengalami penyakit cerebral palsy atau lumpuh otak, sempat dibawa ke Australia
Biaya sendiri pada waktu Biaya itu ya? sendiri. Di Australia sempat diberikan ganja medis dan Iya, membaik. iya. Setelah di Indonesia tidak ada ganja medis lagi, Iya, meninggal anaknya iya. yang bernama Musa. Iya. Yang dihindari itu kejangnya itu loh. Dan itu yang aku lihat ekstrak itu bantu banget di Musa. Lu bayangkan 1,5 tahun lebih malah dia nggak kejang kok. Sebelum saya pamit, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada semuanya, termasuk mungkin pada pimpinan negeri ini. Saya membutuhkan obat itu segera. Anak saya sakit, butuh obat segera, secepatnya. Jangan minggu depan, jangan bulan depan. Kalau saya mau hari ini sebetulnya. Tapi saya tetap akan berjalan pada regulasi, pada kebijakan, pada jalan yang benar. Ibu tidak ingin melanggar hukum. Tidak ingin. Ibu hanya ingin mendapatkan itu secara legal. Betul, betul. Sehat selalu Ibu. Amin, amin. Mohon doanya. Kasih sayang Tuhan pada Ibu. Amin. Sekeluarga. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, berdasarkan undang-undang, ganja merupakan narkotika golongan 1 atau golongan yang dianggap paling berbahaya. Ia dikategorikan bersama dengan kokain dan juga morfin. Ancaman hukumannya tidak main-main, saudara. Minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara serta denda minimal 800 juta hingga 8 miliar rupiah. Namun, bila kepemilikan ganja di atas 5 gram saja, maka hukumannya bertambah menjadi seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Namun di antara pro dan kontranya, saya ingin menyampaikan kepada Anda, saudara, bahwa ada sejumlah negara yang melegalkan ganja, terutama ganja medis, bukan untuk digunakan bersenang-senang, rekreasional, atau bahkan mabuk-mabukan, bukan. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Australia, Italia, Israel, dan negara terdekat di Indonesia adalah Thailand. Dan ini memunculkan pertanyaan, apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan penelitian dan bisa mengkaji manfaat dari ganja medis? Sekali lagi, bukan untuk bersenang-senang atau rekreasional, tapi ganja khusus dilakukan untuk pengobatan dan diawasi dengan ketat penggunaannya. Masalah kesehatan itu saya kira ya harus kecuali dalam membuat fatwa baru. Ya, artinya ada kriteria, ya, jangan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan. Saudara, saya sudah bersama dengan Singgih Tommy Gumilang. Ia adalah pengacara yang terkait dengan pelegalan ganja medis. Mas Tommy, sehat selalu. Oh, ya. Mas juga mendampingi Ibu Santi. benar. Yang juga sekarang berproses di Mahkamah Konstitusi. Tapi saya bicara itu belakangan. Saya ingin tanya dulu, kenapa mesti ganja yang dilegalkan? Ganja medis ya? Ganja medis, Bukan ganja yang ditanam bebas, bisa digunakan, bukan ya? Tapi ganja medis. Bahwasanya ganja medis ini dapat secara bukti empiris dapat membantu beberapa kondisi penyakit. Contoh, ganja dapat mengobati kejang. Itu yang kita butuhkan. Karena setiap kali kejang mendera anak-anak dengan cerebral palsy, itu pembelajaran yang didapatkan kemarin harinya loss atau restart. Misalnya udah bisa ngomong. Misalkan udah belajar Ibu, ayah, itu besok restart. Karena kejang. Iya, duduk pun nih misalkan dari tiduran belajar duduk nih, hari ini bisa. Udah bisa. Kejang, besok belajar duduk lagi, Mas, miring lagi besok. Kejang, riset lagi, ulang lagi. Jangan sampai kejang terjadi itu, menurut Anda, hanya bisa lewat ganja medis. Terbukti bahwa secara kandungan itu mengandung beberapa zat. Cuman saya mengenalnya yaitu CBD. Cannabidiol. Itu minyak ya, ekstrak dari ganja. Salah satunya bentuknya minyak nih. Ya. Nah, minyak ini bermanfaat untuk mereka dengan kondisi cerebral palsy saat kejang. Dikasih tek-tek tetesan gitu, berapa menit sudah selesai kejangnya. Bicara soal CBD tadi, cannabidiol oil, minyak cannabidiol atau minyak ekstrak ganja. Ya, untuk medis tentu. Ini kan banyak di marketplace, di penjualan situs-situs penjualan online, itu banyak dijual. Itu ilegal. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa ganja, termasuk turunannya, itu semuanya dikatakan ilegal. Dan bisa terancam hukuman penjara. Pidananya, kalau memiliki, menyimpan, menguasai, itu minimal 4 tahun penjara. Kalau di atas 5 gram, bahkan bisa seumur hidup. Betul. Bisa seumur hidup. Yayasan Sativa Nusantara juga berkoordinasi dengan ahli, dokter, dan juga peneliti. Benar. Dan Jadi menyimpulkan bahwa memang betul ada manfaat dari ganja medis. Nah, dari kemarin paparannya Profesor Muslim Usman di RDP DPR RI, itu Profesor Muslim Usman secara tegas menyematkan satu slide, memang hubungan antara ganja dengan cerebral palsy. Apa sih sebenarnya hubungan antara minyak CBD dengan cerebral palsy? Ternyata hubungannya itu berkenaan dengan terhadap kekakuan.
terhadap postur tubuh yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemudian kesukaran belajar, tremor, itu semuanya berkenaan dapat ditangani oleh CBD karena dia merupakan reseptor endokannabinoid. Di luar semua ini, proses sekarang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Anda juga termasuk di sana. Dan salah satu yang kemudian minta dilegalkan adalah ganja medis. Dan Anda minta agar proses itu bisa lebih cepat untuk dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena sudah 2 tahun, November 2020, betul ya? Apa yang bisa Anda sampaikan ke Hakim MK? Nunggu putusan MK apa enggak, yang sakit ini butuh obatnya sekarang, jangan dilama-lamain. Yang sakit ini butuh obatnya sekarang. Baik. Terima kasih, Bung Singgih Tommy, dari Yayasan Sativa Nusantara yang juga pengacara terkait dengan pelegalan ganja medis di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perlu hati-hati karena ganja ini kan barang yang di negara kita terlarang ya untuk digunakan. Saudara, saya sambangi salah seorang tokoh yang memang malang melintang terkait dengan penanganan anti narkoba. Ia pernah menjadi duta besar di negara yang terkenal dengan gembong narkobanya, Meksiko dan juga beberapa negara Amerika Latin. Dan sekarang ia menjadi koordinator kelompok ahli Badan Narkotika Nasional. Ia adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahwil Lutan. Saya akan bertemu dengannya untuk bertanya terkait dengan apa yang kita bahas kali ini, yakni ganja, obat atau justru merusak. Pak Ahwil Lutan, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kediaman. Terima kasih Pak, terima kasih. Sehat selalu Pak. Wah, ini masih ada BNN-nya ini, ya, Badan Narkotika Nasional. Sekarang menjadi koordinator kelompok ahli BNN. Saya kebetulan kepala BNN yang pertama. Kepala BNN yang pertama. Ini Pak Ahwil Lutan ini adalah sosok yang luar biasa malang melintang ya, dari kepolisian sampai pangkat bintang 3, dan ia satu letting atau satu angkatan dengan Pak Wiranto, betul ya Pak? Pak Wiranto, betul. Dulu bukan Akabri, ya, namanya adalah Akademi Angkatan Kepolisian. AAK. Akademi Angkatan Kepolisian. Pak, kita berbincang di sana Pak? Iya, silakan. Biar lebih kelihatan hijau. Iya. Pak Ahwil, ganja obat atau merusak? Ganja itu kalau kita kembali kepada habitatnya, ya, itu kan dikeluarkan oleh Single Convention PBB 1961. Jadi bahwa ganja pohon-pohon dari tanaman itu ada 3. Yang pertama itu adalah marijuana, itu yang namanya ganja. Yang kedua Erythroxycline coca, itu bahan kokain. Dan pohon popi atau opium ini bahan morfin, dan lain-lain. Ketiganya memabukkan itu? Macam-macam tipenya. Ada yang stimulan, ada yang depresan, ada yang halusinogen. Oh, bedanya apa tuh? Misalnya tadi ganja misalnya? Ganja itu lebih banyak ke halusinogennya. Halusinasi? Ya, halusinasi. Oke, kalau opium dan juga opium tadi? itu depresan. Depresan itu misalnya untuk? Untuk menekan pusat susunan saraf. Jadi kalau seandainya mungkin skizofrenia atau gangguan itu mental, banyak ke obat tidur, obat tidur, baik. Makanya yang paling saat ini masih dipakai oleh dunia kedokteran adalah morfin. Morfin. Dokter itu paling ampuh kalau operasi adalah morfin. Dan orang sakit kanker menghilangkan sakit adalah morfin. Permasalahannya sekarang juga kan ada ganja untuk alternatif itu. Juga terkait dengan penyembuhan. Betul demikian, Pak? Kalau kita bicara ganja, itu bicara bukan hanya pohonnya ansih ya. Tapi kita itu apa zat-zat yang terdapat di pohon ini. Ganja ini ada suatu zat di sana yang namanya tetrahydrocannabinol. Ya, THC. Tetrahydrocannabinol yang di ganja-ganja yang tumbuh di Indonesia ini itu rata-rata di atas 18%. Sekitar 18% lah. Tinggi itu? Sangat tinggi. Efeknya? Efeknya macam-macam, bisa halusinogen, bisa merusak dan bisa merusak tubuh. Oke, halusinasi dan merusak. Oke. Kalau itu tanpa di ini tanpa di apa-apain, langsung dipakai, itu pasti merusak. Permasalahannya kalau medis kan itunya bisa dikecilkan, Pak. Bisa diambil ekstraknya. Yang manfaatnya diambil, kalau nggak salah cannabidiol ya. Cannabidiol. Itu yang bermanfaatnya. Cannabidiolnya diambil, THC-nya dibuang. Atau dikurangi minimal. Betul. Untuk medis,
Ya. Kan bisa diambil seperti itu, Pak. Kemungkinan itu mungkin saja asal kita mampu merekayasa namanya THC itu bisa di bawah 5% dan cannabidiolnya naik. Karena begini, saya tanyakan, kenapa kemudian ini menjadi penting bahwa ada bukti dari medis ganja terkait juga dengan bisa mengurangi beberapa penyakit misalnya. Ya, betul. Tapi Indonesia masih terus melarangnya seolah menutup mata. Padahal kita bicara negara lain misalnya, Amerika, Australia, Italia, Thailand, Israel, semuanya melegalkan ganja medis. Saya katakan ganja medis ya. Ganja bukan medis ya. Untuk Bukan rekreasional. melegalkan ganja. Bukan. Ya. Tapi ganja medis. Ganja medis. Kenapa Indonesia tidak? Ini kan untuk menjadikan ganja medis ini kan suatu proses yang sangat panjang. Ya. Tapi jangan salah juga. Kita ini, khususnya Kementerian Kesehatan, itu punya Balai Penelitian Tanaman Obat. Ya. Malah sekarang udah jadi balai besar. Di sana ditanam semua jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk obat. Termasuk yang dilarang, seperti ganja misalnya. Jadi sebetulnya kalau mau kan kita teliti dong. Bisa nggak kita membuat ganja ini THC-nya dari 18% bisa menjadi 5% dan cannabidiolnya bisa naik. Itu rekayasa itu tidak murah. Ada banyak barang bukti di BNN ganja. Bolehkah itu diberikan untuk kepentingan penelitian? Boleh, asal badan resmi yang meminta dong. Badan penelitian yang meminta. Oke. Enggak, jadi kalau semua orang boleh minta kan betul. Harus badan penelitian, misalnya Ya. Balitbangkes tadi. Misalnya Balai Penelitian Penanaman Obatnya ini Depkes minta. Pasti kita kasih. Termasuk juga misalnya ada lahan khusus yang dijaga ketat misalnya untuk menanam ganja demi penelitian. Itu di Balai Penelitian Tanaman Obat. Dan lebih masif lagi misalnya beberapa daerah yang kemudian dijaga oleh negara tentunya. Saat ini belum ada, terus terang. Saat ini belum ada. Jadi kalau boleh saya simpulkan, BNN mendukung ganja yang dilakukan untuk medis, bukan untuk rekreasional ya. Untuk mabuk-mabukan dan sebagainya, tidak. Itu kita singkirkan. Tapi untuk medis oleh lembaga tertentu dengan diawasi ahli, BNN setuju. Ya. Kita pokoknya yang nggak setuju itu adalah ganja dilegalkan. Itu. Ganja dilegalkan. Kan selalu omongan orang kan ganja dilegalkan gitu kan. Tapi ganja medis dilegalkan boleh dengan syarat tertentu. Kalau ganja medis itu harus diteliti dulu baru dilegalkan kan. Kalau hasilnya belum jelas kan gimana mau dilegal? Jadi harus ada hasil resmi dulu. Iya dong. Baru kemudian bisa dilegalkan medisnya. Iya, betul. Bukan ganja secara umum. Iya. Jadi ganja tidak bisa dilegalkan di Indonesia. Dan tidak akan pernah dilegalkan. Dan tidak akan pernah dilegalkan. Terima kasih. Oke. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahwilutan, Koordinator Ahli Badan Narkotika Nasional BNN. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Wadah, salam sehat. Kalau yang untuk ganja medis, memang kita nanti akan sama seperti bukan obat-obatan, tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Kalau selama itu dipakai untuk penelitian medis, itu kita izinkan. Saudara, untuk mengetahui apa sesungguhnya terkait dengan ganja medis ini, saya mewawancarai Sekretaris Jenderal Persatuan Dokter Seluruh Indonesia, Dr. Erven Gustiawan Suwanto. Pak Sekjen, Pak Dokter, selamat siang, sehat selalu. Selamat siang Mas Aiman, sehat selalu juga. Sebelum kita bicara soal ganja medis, saya ingin tanya dulu. Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, PDSI, adalah perkumpulan dokter yang dibentuk karena kekecewaan Dr. Terawan Agus Putranto, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, yang kecewa terhadap Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Ya sebenarnya tidak ya Mas Aiman, cikal bakal kita sudah 7-8 tahun lalu. Malah sudah kami, sebelum kasus Dr. Terawan, kami sudah bolak-balik ke pengadilan ya, ke Mahkamah Konstitusi, ke Pengadilan Negeri juga. Jadi sejauh sebelum kasus hanya Dr. Terawan? Saja. Ya, momennya saja. Malah kami yang mengajak Dr. Terawan yang masuk. Ya. Baik. Dokter, saya ingin bicara soal ganja medis. Betul, kejang-kejang ya, diantaranya adalah penyakit cerebral palsy, epilepsi. Iya. Bisa diringankan dengan betul. ganja medis? Iya, memang sebenarnya sudah ada penelitian terkait hal itu, walaupun datanya masih terbatas. Jadi memang penggunaan ganja ini kan masih debatable ya. Kalau kita lihat petanya di seluruh dunia, memang sebagian besar masih melarang. Tapi sebagian negara maju kita lihat sudah melegalkan begitu ya. Yang melegalkan ini juga ada beberapa jenis. Jadi ada yang melegalkan itu hanya untuk medis, nah ini yang sebagian besar ya. Nah selama ini Indonesia malah untuk medis pun kan belum dipakai. Belum bisa. Jadi kalau jadi menurut kami di PDSI sih sah-sah aja kalau memang kita ingin ke arah yang lebih progresif begitu ya, walaupun dengan prinsip kehati-hatian. Kita bicara soal ganja medis ya, di antara ekstraknya adalah CBD, cannabidiol. Iya.
itu memang bisa digunakan dan secara empirik telah terbukti melalui jurnal-jurnal kesehatan, katakanlah seperti itu, untuk mengurangi kejang-kejang termasuk juga menghambat kanker. Betul, jadi mengurangi nyeri, kemudian mengurangi kejang-kejangnya ya. Misalkan pada pasien cerebral palsy itu memang sudah ada penelitiannya, begitu. Walaupun perlu data yang lebih banyak lagi sebenarnya. Dalam hal ini negara harusnya berperan lebih cepat untuk itu. Jangan kemudian berlama-lama karena mereka perlu obat saat ini juga. Betul, tapi memang masih ada obat-obatan yang lain, Mas Aiman kan. Jadi maksudnya bukan hanya kanabis atau marijuana atau ganja ini sebenarnya. Jadi kan ini belum termasuk obat primer lah istilahnya ya. Jadi masih obat semacam dianggap obat suplemental lah, pelengkapnya aja. Nah, tapi kalau memang pada beberapa pasien itu lebih cocok dengan obat ini ya bisa aja, karena kan tiap orang pun responnya bisa beda-beda. Dan obat lain belum tentu bisa menggantikan ganja, karena bisa jadi pada setiap orang berbeda. Ganja lebih cespleng dibanding obat lain. Itu belum jelas datanya, tapi sekali lagi ganja ini sendiri efeknya memang tiap orang beda, itu sudah kelihatan di dalam beberapa penelitian. Meski juga ada pengalaman seperti ini dokter, pakai obat yang lain tidak berpengaruh banyak. Tapi ketika menggunakan ekstrak ganja, CBD tadi, cannabidiol, itu kemudian kejang-kejangnya bisa berkurang, gejala kejangnya kemudian bahkan hilang, dan pertumbuhan ototnya untuk cerebral palsy itu jadi sangat baik. Itu yang kemudian disampaikan oleh penderita cerebral palsy orang tuanya. Iya, kalau menurut kami ya, kalau kita lihat Mas Aiman ya, kemajuan sekarang itu bukan lagi sifatnya hanya penelitian secara statistik bahwa sebagian besar orang ini yang efektif. Sekarang tuh sudah mulai berkembang namanya personalized medicine, Mas Aiman. Jadi memang ilmu kedokteran itu sekarang arahnya ke situ bahwa tiap orang saja itu beda-beda obat yang cocok, beda olahraga yang cocok, beda, nggak semua bisa nge-gym, nggak semua bisa yoga ya. Sangat spesifik juga ya? Nutrisi juga spesifik, ya. Kalau sekarang kan belum mengarah ke sana ya, kalau sekarang kan generalized medicine gitu ya. Jadi kalau sebagian orang besar cocok obat ini, berarti ini obat standarnya gitu. Kesian yang mungkin sekian persen yang mungkin sebagian kecil nggak cocok gitu ya. Nah itu oleh karena itu alternatif pengobatan dari penelitian itu sangat dibutuhkan. Harus dibuka pintu-pintu penelitian yang lebih luas. Pintu-pintu penelitian, betul. Baik, terima kasih. Dr. Erven Gustiawan Suwangto, Sekretaris Jenderal Persatuan Dokter Seluruh Indonesia, PDSI. Terima kasih Dr. Erven, sehat selalu. Terima kasih Saiman, sehat selalu. Saudara, hukum diciptakan untuk kemaslahatan alias kebaikan untuk manusia. Bukan tidak mungkin hukum berubah karena menyesuaikan dengan kebaikan manusia. Tapi bukan berarti jika bicara soal ganja bisa digunakan sebebas-bebasnya. Karena resiko teramat besar akan generasi selanjutnya yang juga dipertaruhkan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.